Pagi itu, langit mendung, namun udara terasa panas seperti bara yang terus membara. Aku Tony, seorang polisi muda, baru saja menerima laporan dari seorang ibu yang anaknya hilang setelah bekerja di Kamboja, ditemani dengan harapan yang terbungkus, rapi dalam map plastik. Ketika aku mulai menggali lebih dalam, aku menemukan petunjuk yang mengarah pada sebuah agen yang tampaknya sah, tapi entah kenapa perasaan tak nyaman itu terus menggelayuti. Siapa yang benar-benar bisa dipercaya dalam dunia ini? Dan berapa banyak lagi yang akan hilang sebelum semuanya terungkap? Namaku Tony. Aku seorang polisi muda. Baru 2 tahun menjabat di Satuan Reserse Kriminal. Masih hijau, kata banyak orang. Tapi aku selalu percaya, idealisme adalah satu-satunya yang membuatku bertahan di institusi yang seringkali dibenci. Dan di cibir pagi itu, udara terasa ganjil. Langit mendung, tapi panas menggigit. Aku sedang menyusun berkas perkara pencurian ringan ketika seorang ibu masuk ke kantor. Usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya lelah, matanya sembab. Dia menggenggam sebuah map plastik bening dengan erat, seolah-olah isinya adalah harapan terakhir. "Permisi, Pak. Saya mau lapor anak saya hilang," ucapnya pelan. Aku bangkit dari kursi dan mempersilahkannya duduk di ruang tamu kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Rina. Dari map bening itu, ia mengeluarkan foto seorang gadis muda berhijab. Tersenyum cerah. Namanya Dinda Anggraini. Usianya 21 tahun. Dia berangkat 2 bulan lalu, Pak. Katanya mau kerja di Kamboja, jadi asisten salon. Tapi sejak sampai sana, nggak ada kabar sama sekali. WA-nya centang 1, telepon nggak. Bisa. Saya tanya ke agennya. Katanya sinyal di sana jelek. Tapi saya curiga. Nggak pernah anak saya nggak ngabarin saya selama ini. Aku mengangguk, mendengarkan dengan saksama. Bukan karena aku sedang bertugas, tapi karena aku bisa merasakan ketakutan, itu. Kecemasan seorang ibu. Aku tahu persis bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa jawaban. Agen yang ibu sebutkan namanya apa? PT Mandiri Global Sentosa, Pak. Kantornya di Jakarta. Dinda ke sana sendiri. Katanya mereka yang akan urus semua dokumen. Aku mulai mencatat. Sambil melirik ke arah foto Dinda, perasaanku mulai tak enak. Bukan karena aku merasa kenal dengan wajah itu, tapi karena nama perusahaan itu terasa familiar. Seolah-olah aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dan betul saja. Saat aku memeriksa database aduan masyarakat, aku menemukan 7 kasus serupa. Semuanya melibatkan PT Mandiri Global Sentosa. Semuanya berujung pada satu kata, hilang. Hari itu, sepulang kerja aku tidak langsung pulang. Aku ke warung kopi langganan, membuka laptop, dan mulai menyusun potongan-potongan data yang kutemukan. Semakin banyak yang kubuka, semakin kuat firasatku. Ini bukan kasus orang hilang biasa. Ini sistematis, terorganisir, dan lebih dari sekadar penipuan. Dalam hatiku muncul satu tekad. Aku harus menyelidiki ini. Tak peduli sejauh apa. Tak peduli seberapa, dalam aku harus menyelam. 2 hari kemudian, aku mendatangi kantor PT Mandiri Global Sentosa. Aku menyamar sebagai pencari kerja. Kemeja lusuh, celana jeans, rambut sedikit acak-acakan. Aku datang sebagai Tony yang bukan siapa-siapa. Kantornya tampak profesional. Ruko 3 lantai, ber-AC, ada 2 resepsionis yang ramah. Aku pura-pura gugup saat bicara. Saya dengar di sini ada lowongan kerja ke luar negeri? Betul, Mas. Kami lagi buka program penempatan ke Kamboja, Malaysia, dan Singapura. Tergantung keahlian, Mas. Jawab salah satu resepsionis. Kalau kerja salon bisa? Bisa banget. Gajinya sekitar 12 juta per bulan. Sudah termasuk tempat tinggal. Aku menerima brosur, formulir, dan dijadwalkan ikut pelatihan minggu depan. Semuanya tampak legal dan sah. Terlalu sah untuk sesuatu yang menyimpan banyak kebohongan. Saat keluar dari kantor itu, aku melihat seorang gadis muda berdiri di depan trotoar. Wajahnya penuh harap. Di tangannya ada koper besar dan map merah muda. Aku ingin bertanya siapa namanya, dari mana asalnya,
Dan mengapa ia ingin berangkat sejauh itu demi janji yang belum tentu nyata. Tapi aku diam. Aku tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah masuk ke dalam. Aku mengajukan cuti dinas dan menyusun laporan penyamaran. Tapi atasanku, Kompol Bagas, hanya membaca sekilas. Ini bukan ranah kita, Ton. Mereka kan daftar sendiri, bukan korban penipuan. Tapi 7 orang hilang, Pak. Bahkan lebih. Ada pola di sini. Kamu terlalu idealis. Hati-hati. Idealisme bisa bikin kamu mati muda. Aku tahu artinya. Jangan ikut campur. Jangan cari masalah. Tapi aku tetap jalan. Hari pelatihan dimulai. Aku datang sebagai Tony, pencari kerja. Bersama 20 peserta lain, mayoritas perempuan muda, aku tinggal di sebuah wisma pelatihan di pinggiran kota. Hari pertama berjalan normal. Materi pelatihan, motivasi, sedikit, bahasa asing dan simulasi kerja salon. Tapi anehnya kami tak boleh membawa ponsel. Semua dikumpulkan, katanya, agar fokus. Hari kedua, salah satu peserta pingsan karena kelelahan. Ia dibawa ke ruangan lain. Tak pernah kembali. Hari ketiga, nama gadis itu dihapus dari daftar absen. Seolah dia tak pernah ada. Malamnya, aku mulai curiga. Tempat ini bukan sekadar tempat pelatihan. Ini karantina, atau mungkin tempat seleksi. Aku mencatat semuanya diam-diam. Nama-nama, jadwal, kejadian. Tapi aku tahu, data saja tak cukup. Aku harus punya bukti kuat. Aku butuh rekaman, foto. Tapi semua akses dilarang. Kami tak bisa keluar, bahkan untuk belanja. Aku mulai menyadari satu hal. Kami bukan sedang dipersiapkan untuk bekerja. Kami sedang disaring. Dipilih. Siapa yang layak, siapa yang tidak. Dan entah kemana yang tidak itu dibawa. Aku tak tahu apa yang akan kutemukan di depan. Tapi satu hal pasti, aku tak bisa mundur lagi. Ini bukan lagi soal idealisme. Ini soal nyawa. Nyawa mereka, dan nyawaku sendiri. Hari keempat, jadwal semakin ketat. Kami dibangunkan pukul 5 pagi. Baris, senam, sarapan, lalu pelatihan hingga petang. Tapi bukan lagi pelatihan salon. Sekarang kami diajari etika menghadapi klien, bahasa tubuh, cara tersenyum, bahkan cara menggoda tanpa terlihat murahan. Di sana, kalian harus pintar jaga diri. Klien suka yang luwes, bukan yang kaku. Kata instruktur kami. Seorang perempuan berusia 40-an, dingin dan tak banyak, bicara. Gadis-gadis di sekitarku mulai resah. Beberapa berbisik saat malam. Ada yang menangis diam-diam, tapi tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang bisa keluar. Gerbang selalu dikunci. Satpam berjaga 24 jam. Aku mulai lebih waspada, mengamati pola. Siapa yang paling sering dipanggil ke ruangan konsultasi? Siapa yang mulai murung? Dan siapa yang menghilang? Malam itu, aku nekat keluar kamar. Berpura-pura ke toilet, lalu menyelinap ke koridor belakang. Gelap dan sunyi. Tapi dari balik pintu kaca ruangan staf, aku melihat satu sosok yang tak asing. Pak Darto. Dia dulu pernah jadi kepala bidang pengawasan tenaga kerja migran. Sekarang duduk di ruangan itu, tertawa kecil sambil menandatangani setumpuk dokumen. Di sebelahnya, pria lain membuka-buka foto para peserta. Yang ini dikirim minggu depan. Yang itu belum siap, tunggu paket selanjutnya, ucapnya. Aku menahan napas. Ada daftar nama. Ada tujuan. Ada jadwal. Dan tak satu pun menyebutkan pelatihan, kerja. Semua dikemas seperti barang kiriman. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang konsultasi. Jantungku berdebar. Tapi aku tetap tenang. Di dalam ruangan, duduk seorang pria gemuk dengan senyum licik. Mas Tony, kami lihat Mas cukup menjanjikan. Ada tawaran khusus jika Mas mau kerja sama. Kerja mudah, uang banyak. Tapi harus ikut aturan kami. Aku pura-pura tertarik. Menyimpan semua di kepalaku. Kalau Mas cocok, Mas bisa berangkat minggu depan. Minggu depan.
Artinya, waktuku sedikit. Aku harus cari cara untuk kirim pesan keluar. Aku harus hubungi seseorang yang bisa kupercaya. Tapi siapa dan bagaimana? Wisma ini seperti penjara tanpa jeruji. Hari kelima, udara di Wisma semakin pekat. Seakan-akan dinding-dindingnya mulai bicara. Tentang ketakutan, tentang kehilangan, tentang mereka yang tak kembali. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena peluit petugas yang membangunkan kami, tapi karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat Dinda berdiri di tengah ruangan gelap, memanggil namaku tanpa suara. Matanya memohon, tangannya terulur. Lalu ditarik ke dalam bayang-bayang yang tak berwujud. Aku berkeringat dingin, tubuhku menggigil, tapi aku tak punya waktu untuk takut. Aku harus keluar dari mimpi buruk yang nyata ini, membawa bukti, membawa kebenaran. Saat pelatihan dimulai, pikiranku sibuk menyusun rencana. Satu-satunya alat komunikasi yang mungkin bisa kugunakan adalah komputer ruang administrasi. Tapi akses ke sana terbatas, dijaga ketat. Aku butuh pengalihan perhatian, sesuatu yang cukup besar untuk membuat penjaga lengah. Saat istirahat siang, aku mendekati Rani, salah satu peserta pelatihan yang terlihat paling cemas sejak hari pertama. "Ran, kamu punya saudara di luar kota?" Dia menatapku bingung. "Punya. Kenapa?" "Aku butuh bantuanmu. Tapi kamu harus percaya sama aku. Ini soal hidup dan mati." Wajahnya pucat, tapi ia mengangguk. Aku tahu dia takut, tapi ia lebih takut untuk tetap diam. Malam itu, aku menciptakan pengalihan. Saat petugas malam sedang melakukan patroli rutin, Rani pura-pura pingsan di kamar mandi. 2 penjaga langsung datang. Dalam kekacauan itu, aku menyelinap ke ruang administrasi yang tak terkunci penuh. Aku hanya punya waktu beberapa menit. Tanganku gemetar saat membuka komputer. Browsernya terkunci, tapi ada drive USB terpasang. Aku membuka foldernya. Di dalamnya, dokumen pengiriman, paspor palsu, daftar nama, termasuk Dinda Anggraini. Tanganku bergerak cepat. Aku menyalin semuanya ke flash disk kecil yang kusimpan di saku dalam celana. Flash disk yang kubawa sejak hari pertama, sebagai satu-satunya bentuk harapan. Sebelum pergi, aku menulis satu pesan di file teks sederhana. "Ini bukan pelatihan. Ini perdagangan manusia. Tolong selamatkan kami." Aku menyisipkan pesan itu ke salah satu file di folder USB yang masih terbuka. Lalu kembali ke kamar secepat mungkin. Rani masih tergeletak. Aku membantu membawanya ke tempat tidur, pura-pura panik. Petugas percaya. Kami selamat malam itu. Tapi aku tahu, waktuku makin sempit. Pagi, berikutnya suasana berubah, ketat, lebih sunyi. Beberapa dari kami tidak diajak ke pelatihan, termasuk aku dan Rani. Kami dikunci di kamar. Jendela dikunci dari luar. Ada yang tahu, entah siapa yang menemukan pesanku. Tapi reaksinya cepat. Dari balik ventilasi, aku mendengar suara langkah sepatu yang tak biasa. Berat, tegas. Suara seseorang yang tidak hanya datang untuk memeriksa, tapi untuk memutuskan nasib. Lalu terdengar suara itu. Di mana dia? Suara laki-laki, dalam dan dingin. Ada 2 orang mencurigakan. Yang pria, namanya Tony. Aku menahan napas. Rani memeluk lututnya, gemetar. Langkah itu mendekat. Jantungku seperti akan meledak. Tapi mereka tak membuka pintu. Hanya mengunci ganda. Lalu pergi, aku tahu itu bukan pengampunan. Itu penundaan eksekusi. Malamnya, aku menulis pesan kedua. Kali ini, pada sobekan kertas dari buku catatan yang kutemukan di bawah tempat tidur. Kepada siapapun yang menemukannya, tolong. Hubungi Kompol Bagas di Polres Jakarta Selatan. Katakan, "Tony dalam bahaya. Kami ditahan di Wisma Pelatihan Global. Ini bukan pelatihan." Aku membungkus kertas itu dalam plastik kecil dan menyelipkannya ke dalam lipatan rok salah satu peserta yang dijadwalkan berangkat malam itu. Aku berpura-pura membantu menyiapkan barang-barangnya, dan saat dia menangis pelan, aku membisikkan, "Kamu harus selamat.
Kalau bisa, sampaikan ini ke polisi. Dia hanya mengangguk. Malam itu, 3 gadis diangkut dengan mobil hitam. Tanpa koper, tanpa identitas. Mereka dibungkus, bukan diberangkatkan. Aku berdiri di jendela kecil itu, melihat mobil itu pergi, dan berdoa. Semoga salah satunya bisa menyampaikan pesan, atau setidaknya, bertahan. Pagi keesokan harinya, nama Rani hilang dari daftar. Ia dibawa saat fajar. Aku mencarinya ke seluruh ruangan. Tapi tak ada jejak. Seolah-olah ia tidak pernah ada di tempat itu. Sama seperti gadis-gadis sebelumnya. Kini tinggal aku, dan waktu yang semakin habis. Akan ada saatnya seseorang membaca pesan ini. Dan ketika saat itu datang, aku hanya berharap aku masih hidup untuk melihat mereka datang. Hari ke-7, aku kehilangan jejak Rani. Seolah dia menguap begitu saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada informasi. Bahkan sisa barang-barangnya sudah tidak ada di kamar. Namanya pun tak lagi disebut. Ia benar-benar dihapus dari tempat ini, seperti lembar kertas yang dirobek dari buku harian kelam. Aku tak tahu apa yang menimpanya. Tapi aku mulai tahu pasti satu hal. Ini bukan tempat untuk diam. Diam berarti ikut hilang. Para petugas mulai memperhatikan gerak-gerikku. Aku bisa merasakannya dari cara mereka menatap, dari cara mereka membatasi ruang gerakku. Bahkan saat makan, aku tak boleh duduk terlalu lama. Saat pelatihan, aku dijauhkan dari yang lain. Tanda-tandanya jelas. Mereka mencurigaiku. Dan itu berarti waktuku semakin menipis. Di tengah malam yang sunyi, aku mendengar suara gerakan dari koridor. Langkah kaki yang pelan namun teratur. Pintu kamarku terbuka perlahan. Cahaya senter kecil menyilaukan wajahku. Aku setengah terbangun, jantungku berdetak kencang. Di ambang pintu, 2 pria berdiri. Salah satunya adalah instruktur laki-laki yang sejak awal jarang bicara. Satunya lagi, pria asing, tinggi besar, mengenakan jaket hitam. "Bangun, ada yang ingin bicara," ucap si instruktur. Aku digiring ke ruang bawah tanah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi 1 lampu gantung yang redup. Di dalamnya, duduk seseorang di balik meja besi. Ia mendongak saat aku masuk, dadaku sesak, kompol Bagas mentorku, atasanku, orang yang dulu selalu berkata bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Tony, kamu terlalu dalam." Aku ingin bertanya, ingin memaki. Tapi lidahku keluh. Bagas berdiri dan menghampiriku. "Kenapa? Kenapa kamu harus ikut campur sejauh ini?" "Karena ini salah, Pak," jawabku. Pelan namun tegas. Ia menghela napas. "Salah dan benar itu tipis, Ton. Dunia ini tidak sehitam putih yang kamu bayangkan. Tapi memperdagangkan manusia bukan soal abu-abu. Itu kejahatan. Mereka datang sendiri. Tanda tangan sendiri. Tidak ada yang memaksa. Tapi mereka tidak tahu. Mereka ditipu. Dipaksa diam. Disembunyikan. Ia diam. Lalu berjalan memutar, menepuk-nepuk pundakku. "Kamu masih muda. Idealismu bagus. Tapi kamu harus belajar. Dunia ini bukan untuk orang jujur." Aku menatapnya tajam. Kalau dunia ini rusak, karena orang jujur dibungkam, mungkin memang perlu dirusak balik. Bagas tertawa kecil. "Kamu mirip aku 20 tahun lalu. Tapi lihat aku sekarang, bertahan, kaya, berpengaruh. Dan kamu? Lusa kamu bahkan mungkin sudah tidak punya nama." Ia memberi isyarat. 2 petugas menarikku keluar. Tapi sebelum itu, Bagas berbisik di telingaku. "Kalau kamu tetap keras kepala, kamu akan berakhir seperti Rani." Aku dikunci di ruang kecil tanpa jendela. Hanya ada lampu neon redup dan jeruji besi di pintu. Tidak ada jam. Tidak ada suara dari luar. Waktu seperti beku. Tapi pikiranku tidak. Aku menyusun ulang semuanya. Nama-nama yang kuingat. Rute pelarian. Sisa kemungkinan untuk melarikan diri. Dan yang paling penting, bagaimana caranya membuat suara ini terdengar di luar.
Karena jika tidak, aku hanya akan menjadi nama berikutnya yang dihapus dari daftar. Malam itu, aku menulis catatan terakhir di balik sobekan kasur busa. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal. Tapi kebenaran tidak akan hilang. Cari nama Bagas. Cari PT Mandiri Global. Sentosa. Dan selamatkan mereka yang belum terlambat. Aku menyelipkannya ke celah dinding bata yang retak. Jika tempat ini dibongkar suatu hari nanti, mungkin masih ada yang bisa ditemukan. 3 hari aku dikurung. Hingga pada hari keempat, pintu jeruji dibuka. Seorang wanita paruh baya masuk. Wajahnya asing, tapi sorot matanya tajam. Namamu Tony? Aku mengangguk. Ikut aku. Waktumu tidak banyak. Aku dibebaskan. Tapi bukan untuk dilepaskan. Hanya dipindahkan. Katanya, aku akan dikirim bersama batch berikutnya. Tujuan, Kamboja. Di dalam bus itu, bersama 10 orang lainnya, aku hanya bisa menatap jalan kosong. Menyimpan semua ingatan, semua data, semua nama di kepalaku. Karena sekarang, hanya itu yang kumiliki. Dan aku bersumpah, jika aku berhasil keluar dari neraka ini, aku akan kembali. Dengan wajah berbeda, dengan cara berbeda, tapi dengan misi yang sama. Menghancurkan mereka dari dalam. Hari pertama di Kamboja, terasa seperti mimpi buruk yang benar-benar menjadi kenyataan. Kami tiba di sebuah bangunan yang tampak seperti gudang tua. Dikelilingi pagar, tinggi dan kawat berduri. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang menggembirakan. Hanya ada kesan suram yang menyelimuti semuanya. Aku bisa merasakan udara di sini sangat berbeda. Lebih berat, lebih menekan. Kami disambut oleh seorang pria bertubuh kekar yang mengenakan jaket kulit. Dengan tatapan dingin, ia memeriksa kami satu persatu. Seperti objek. Seperti barang yang akan dipindahkan ke tempat yang lebih gelap lagi. Ayo, masuk. Jangan bikin masalah. Kami diperintahkan untuk berbaris dan masuk ke dalam gedung. Ruangan itu sempit. Hanya ada beberapa kursi kayu yang berjejer. Di ujung ruangan, ada seorang wanita muda yang tampak biasa saja. Wajahnya pucat, seolah-olah ia sudah lama berada di tempat yang sama. Matanya kosong. Aku bisa melihat betapa banyaknya orang yang sudah patah semangat sebelum sempat beranjak keluar. Duduk saja, jangan banyak tanya, kata wanita itu sambil tersenyum dingin. Aku duduk di salah satu kursi, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Tapi meskipun aku berusaha untuk tidak terlihat, aku tahu ini bukan tempat yang bisa aku tinggalkan begitu saja. Semua orang yang ada di sini tampak terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan halus yang merayap, seperti mereka tahu bahwa ini bukan sekadar penampungan sementara. Hari kedua, aku diberi tugas baru. Tugas yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku diperkenalkan pada seorang pria, setengah baya yang dikenal sebagai Bos Daeng. Ia tampak begitu dingin, tidak banyak bicara, dan setiap gerakannya terlihat sangat terukur. Sesuatu yang mengerikan ada di balik sikapnya yang tenang. Kamu baru, ya? Namamu Tony, kan? Kamu akan bekerja dengan Rani. Jangan salah paham. Kami bukan tempat pelatihan kerja. Kami di sini untuk menyediakan layanan berbeda. Kalau kamu tidak siap, lebih baik pergi saja sekarang. Rani? Aku ingat dia. Dia adalah salah satu dari mereka yang hilang saat pelatihan. Aku mulai menyadari bahwa pekerjaan ini lebih gelap daripada yang kuperkirakan. Aku hampir tidak bisa berpikir jernih saat itu. Tetapi satu hal yang jelas di benakku adalah kenyataan bahwa aku sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Hari ketiga, aku mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di tempat ini. Kami semua diperlakukan seperti alat, dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka mengatur kami seperti robot, seperti barang yang bisa dipindahkan sesuka hati. Ketika aku mencoba mengajukan pertanyaan lebih jauh, mereka hanya tertawa, mengatakan aku akan tahu sendiri nanti. Aku merasa ada yang sangat salah, dan rasa takutku semakin dalam. Tapi aku juga mulai merencanakan sesuatu.
aku tidak bisa menyerah begitu saja. Jika aku ingin keluar dari sini dan membawa kebenaran, aku harus bertahan. Pada malam kelima, saat semua orang tertidur, aku memutuskan untuk memulai rencanaku. Aku melonggarkan penjaga di dekat pintu belakang. Beberapa rekan kerja di sini sepertinya sudah tahu apa yang terjadi dan tidak berusaha mencegahku. Aku merasa ada yang mendukung, meskipun aku tidak tahu siapa. Namun, saat aku melangkah keluar dari gedung itu, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh, dan mataku bertemu dengan mata seorang pria yang tak asing bagiku. Kompol Bagas, lagi-lagi dia muncul di tengah kegelapan ini. "Kenapa kamu kesini, Tony?" tanyanya, suara rendah namun penuh ancaman. Aku tahu dia tidak datang untuk menyelamatkan aku. Dia datang untuk memastikan aku tidak keluar hidup-hidup. Aku tidak akan menyerah, Pak. "Ini harus dihentikan," jawabku dengan tegas. Bagas hanya tersenyum dingin. "Kamu tidak tahu siapa musuhmu, Tony. Kalau kamu terus seperti ini, bukan hanya kamu yang akan hancur, tapi semua orang yang kamu coba selamatkan." Aku menatapnya, tidak takut. Kalau harus ada yang hancur, lebih baik aku daripada mereka. Bagas menggelengkan kepala. "Kamu tidak mengerti. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi." Aku tahu satu hal, "Pak, kalau aku tidak melawan, tidak ada yang akan selamat." Dia tidak menjawab, hanya menatapku sekilas, lalu berbalik dan pergi. Aku masih berdiri di sana, di luar gedung yang sudah menjadi penjara ini. Aku merasa semakin dekat dengan kebenaran, tapi aku tahu setiap langkahku semakin berbahaya. Namun, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Waktuku sudah habis. Dan aku akan menuntaskan misi ini, apapun yang terjadi. Bab ini mengembangkan ketegangan dan memperlihatkan bahwa Tony semakin terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dari yang dia bayangkan. Jika ada bagian yang perlu diubah atau disesuaikan lebih lanjut, beritahu saya. Kehidupan di sini, di Kamboja, semakin tak terduga. Hari-hari terasa semakin berat, seakan-akan dunia ini telah dipenuhi oleh bayang-bayang yang tak bisa aku hindari. Setiap detik yang berlalu, aku semakin merasa terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Jaring yang sangat rapat, dan semakin menjeratku. Aku tahu, sudah tidak ada jalan mundur lagi. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan lamaku sebagai polisi yang idealis. Semua yang kulakukan sekarang hanya demi satu hal, menyelamatkan mereka yang terperangkap, yang tak bisa keluar dari dunia ini. Pagi itu, setelah mendapat pengarahan dari Bos Daeng, aku diberi tugas untuk menjaga dan mengawasi salah satu ruang kerja. Seperti biasa, aku tak bisa menolak. Tugas itu tampaknya ringan, namun aku tahu di baliknya ada sesuatu yang lebih besar. Di luar ruangan, aku melihat beberapa gadis yang sedang duduk di bangku dengan wajah kosong. Mereka tampak seperti boneka hidup, tak punya nyawa, tak punya harapan. Aku mencoba berbicara dengan salah seorang dari mereka, seorang gadis muda bernama Lia. Wajahnya pucat, matanya merah seolah-olah baru saja menangis. "Lia, kamu kenapa?" Tanyaku pelan, mencoba tidak menarik perhatian. Lia hanya menundukkan kepala. "Aku tidak tahu. Aku cuma ingin pulang," jawabnya lirih. Tapi mereka bilang, kalau aku pergi, aku harus bayar. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku mulai merasakan ketegangan yang semakin membesar, semakin mencekik di tenggorokanku. Hari-hari terus berlalu. Bos Daeng terus memberi aku tugas yang semakin berat. Semakin aku mencoba mengungkap kebenaran, semakin ia mempersempit ruang gerakku. Aku dipaksa untuk bekerja lebih keras, untuk berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang di dalam sindikat ini. Aku mulai bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah kuperkirakan. Suatu malam setelah menyelesaikan tugas, aku memutuskan untuk menyelinap ke ruang penyimpanan dokumen. Aku yakin di sana ada sesuatu yang bisa membantuku mengungkap seluruh jaringan ini. Dengan hati-hati, aku membuka pintu kecil yang terletak di bagian belakang bangunan. Ruangan itu gelap, penuh dengan tumpukan dokumen dan berkas-berkas yang sudah lama. Aku mengambil beberapa di antaranya, berharap bisa menemukan petunjuk.
Namun, aku tidak sendirian. "Siapa kamu?" Suara berat itu mengejutkanku. Aku menoleh dan melihat seorang pria besar, mengenakan pakaian hitam dan tatapan tajam. Aku tidak mengenalnya, tapi aku bisa merasakan bahwa ia adalah bagian dari jaringan ini. Aku berusaha tenang. "Saya hanya mencari beberapa dokumen. Saya baru saja diberi tugas baru." Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu sangat menakutkan. "Kamu lebih cerdik dari yang kukira. Tapi kamu tahu, ini bukan tempat untuk permainan." Ia mendekat, langkahnya berat dan menakutkan. "Jika kamu berpikir bisa keluar dari sini dengan membawa bukti, kamu salah." Aku merasa darahku berdesir. Aku harus segera keluar dari sini, dan aku tahu, ini bukan hanya soal membongkar sindikat ini lagi. Ini sudah menjadi soal hidup dan mati. "Tunggu," ucap pria itu, suara tiba-tiba berubah. "Kamu tidak sendirian di sini, kan?" Aku menatapnya, mencoba menyembunyikan rasa takut. "Saya sendirian," jawabku cepat. Tapi pria itu tampaknya tidak percaya. Ia melangkah mundur, memberi isyarat pada seseorang di luar ruangan. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan dua pria lainnya masuk. Mereka terlihat lebih ganas, lebih siap untuk bertindak. "Ambil dia," perintah pria itu dengan dingin. Sekarang, aku tidak punya pilihan lain selain bertarung. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku mulai berlari, mencari jalan keluar, tetapi, seperti yang kutakutkan, gedung ini dipenuhi oleh orang-orang yang siap menangkapku. Semua pintu terkunci. Semua jalan keluar tertutup. Aku berlari ke koridor lain, menabrak beberapa perabotan yang menghalangi jalan. Di ujung koridor, aku melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, aku menerobos masuk. Di dalamnya, ada ruang gelap, penuh dengan suara-suara bisikan yang datang dari berbagai arah. Aku tidak bisa melihat siapa-siapa, tetapi aku tahu aku bukan sendirian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Mereka datang. Aku harus segera melarikan diri. Aku mencari sesuatu untuk bertahan. Mata hati mataku tertuju pada sebuah pintu di ujung ruangan. Aku mendekat dengan hati-hati, lalu dengan sekuat tenaga, aku mendorong pintu itu dan berlari keluar. Angin malam yang sejuk menyambutku, namun aku tahu waktu sudah sangat sempit. Mereka akan mengejarku dalam hitungan detik. Tiba-tiba, aku mendengar suara keras dari belakang. Mereka sudah sampai di luar ruangan. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku berlari sekuat tenaga, melintasi halaman belakang gedung. Di kejauhan, aku melihat sebuah mobil yang parkir, dan seorang pria tengah duduk di dalamnya. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku. Aku berlari ke arah mobil itu dan mengetuk kaca jendela. Pria di dalam mobil membuka jendela sedikit. "Tony, apa yang kamu lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara pelan, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang meliputi kata-katanya. Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. "Bawa aku pergi dari sini. Sekarang." Pria itu tidak bertanya lagi. Tanpa membuang waktu, ia membuka pintu, dan aku melompat ke dalam mobil. Kami melaju cepat, meninggalkan gedung yang menjadi penjara bagi banyak orang, termasuk aku. Tapi aku tahu, aku belum bebas. Mereka tidak akan membiarkan aku lolos begitu saja. Dan sekarang aku hanya punya satu kesempatan untuk mengungkap semuanya. Tapi kali ini, aku tidak akan melakukannya sendirian. Dengan bab ini, ketegangan semakin meningkat dan Tony semakin terjerat dalam permainan berbahaya. Jika ada bagian yang perlu penyesuaian atau kamu ingin menambahkan sesuatu, beritahu saya. Ketika mobil berhenti di pinggir jalan, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Tempat ini terasa asing. Suasananya terlalu sunyi, hanya ada beberapa rumah di sekitarnya, dengan lampu jalan yang pudar. Aku melihat keluar jendela, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Mobil yang kutumpangi tiba-tiba terasa seperti sebuah kapal yang sedang terapung di tengah samudra yang penuh bahaya. Pria yang mengantarku tadi, yang ternyata bernama Andre, mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Ia mengarahkan mobilnya ke jalan sempit yang menuju ke sebuah rumah tua yang terletak jauh dari pusat kota. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apakah rumah itu berpenghuni atau sudah lama ditinggalkan, tetapi aku tahu, disitulah aku akan menemukan jawaban. Saat kami keluar dari mobil, Andre memberiku isyarat untuk diam. Dengan langkah hati-hati, kami menuju pintu belakang rumah itu. Sebuah pintu kayu tua yang sudah tergores dan hampir tidak bisa dibuka lagi. Andre menoleh padaku dan memberikan satu senyuman tipis. "Di sini kamu akan menemukan siapa yang selama ini kamu cari," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, meskipun perasaanku semakin resah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti. Aku harus terus maju. Aku tidak bisa mundur sekarang. Di dalam rumah itu, suasananya gelap dan berdebu. Hanya ada sedikit cahaya yang masuk melalui jendela-jendela kotor yang tertutup oleh tirai lusuh. Aroma apek memenuhi ruangan, seolah-olah rumah ini telah lama kosong, tak pernah disentuh oleh siapapun. Andre mengajak aku ke sebuah ruang kecil di belakang rumah. Pintu yang menuju ruang itu sudah sedikit terkuak, dan aku bisa mendengar suara percakapan di dalamnya. Suara berat, penuh tekanan. Aku mendekat, menahan napas. Perlahan, aku membuka pintu itu sedikit, dan pemandangan yang terlihat membuat darahku berdesir. Di dalam, ada 5 orang yang duduk mengelilingi meja. Di tengah mereka, seorang pria tua yang wajahnya sangat familiar. Tubuhnya kurus, namun ada sesuatu yang sangat menakutkan dari tatapannya. Tak salah lagi, itu adalah Bos Daeng, orang yang selama ini menjadi otak dari segala sesuatu yang aku selidiki. Namun, yang membuatku terkejut bukan hanya keberadaannya di sini. Lebih dari itu, pria yang duduk di sebelahnya adalah seseorang yang selama ini aku percayai sepenuh hati. Kompol Bagas, atasanku sendiri. Bagas duduk di sana, dengan wajah tenang, seolah-olah dia bagian dari mereka. Aku terdiam, tubuhku terasa lemas. "Bagaimana Pak Bagas?" Suara Bos Daeng terdengar tenang, hampir seperti menggoda. "Kita akan segera mulai, kan?" Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatapku yang berdiri diam di ambang pintu, seolah tahu aku ada di sana. Lalu dengan pelan ia berkata, "Tony, darahku seperti membeku. Aku merasa dunia ini berputar sejenak. Bagas, orang yang selama ini aku anggap mentor, bahkan panutanku, adalah bagian dari jaringan ini. Semua yang kulakukan, semua yang kurasakan, tiba-tiba berubah. Tidak ada lagi tempat untuk idealisme. Tidak ada lagi ruang untuk harapan. Aku telah jatuh ke dalam perangkap yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Ada yang perlu kamu bicarakan, Tony?" Bagas melanjutkan dengan nada yang tidak lagi familiar. Ia tidak marah, tidak juga terkejut. Hanya ada ketenangan dalam suaranya yang membuatku merasa sangat cemas. Aku membuka mulut, namun kata-kata terasa terjebak di tenggorokan. Tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak tahu harus berkata apa. Satu hal yang jelas, ini bukanlah situasi yang bisa kuhadapi sendirian. "Tony, kamu sudah cukup lama bermain-main dengan api," lanjut Bagas, menatapku tajam. "Kamu pikir kamu bisa mengubah sistem ini? Kamu pikir dengan idealismu kamu bisa memberantas kejahatan yang sudah mengakar?" Aku mengerutkan kening. "Tapi Pak, mereka itu korban. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu memanfaatkan mereka." Suaraku terdengar bergetar, namun aku berusaha keras menahan air mata yang hampir keluar. Bos Daeng tertawa pelan, suaranya berderak seperti potongan kaca yang dihancurkan. "Mereka tahu, Tony. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka hanya memilih untuk diam, karena mereka tahu harga yang harus dibayar jika mereka melawan." "Dan kamu?" tanyaku, melawan rasa takut yang mulai merayap di tubuhku. "Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu bergabung dengan mereka? Aku pikir kamu lebih baik dari ini." Bagas hanya menatapku tanpa berkata-kata. Ia tidak memberikan penjelasan, tidak ada rasa penyesalan di matanya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah yang terpancar. Ia hanya diam,
seolah-olah aku tidak lebih dari seorang anak kecil yang belum mengerti bagaimana dunia sebenarnya bekerja. Aku merasa dunia yang selama ini ku tahu hancur dalam sekejap. Semua nilai yang kupelajari, semua perjuanganku, seolah-olah hanya omong kosong. Semuanya telah terkubur dalam korupsi yang lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Sudah cukup, Tony, kata bos Daeng. Suaranya penuh dengan ancaman yang samar. Kamu bisa pergi, atau kamu bisa bergabung dengan kami. Pilihan ada padamu. Aku terdiam. Tidak ada yang bisa kuperbuat. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mereka ada di mana-mana, dan aku hanya satu orang. Tapi entah mengapa, aku merasa seolah ada secercah cahaya yang masih bisa kutemukan di tengah kegelapan ini. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Dengan tekad yang baru, aku memutuskan untuk bertindak. Dengan hati-hati, aku melangkah mundur dari pintu itu, berusaha untuk tidak membuat suara. Aku harus keluar dari sini, kembali keluar, untuk memberitahu dunia tentang apa yang terjadi. Aku tahu satu hal dengan pasti. Aku harus menghentikan ini. Apapun yang terjadi. Hari itu, hujan turun deras. Jalanan penuh dengan genangan air, dan lampu-lampu jalan tampak samar, seolah dunia sedang diliputi oleh kabut ketidakpastian. Aku berdiri di depan gedung polisi, terhimpit oleh keputusan besar yang harus kuambil. Bagas. Kompol Bagas. Orang yang selama ini aku anggap mentor, panutan, kini terbukti menjadi bagian dari sindikat kejahatan ini. Hanya dalam hitungan hari, hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang tidak bisa aku kontrol. Aku berjalan ke dalam kantor, mencoba untuk tetap tenang, meskipun dadaku berdegup kencang. Semua yang ada di sekitarku terasa asing. Teman-teman sejawatku, yang dulu aku percayai, kini tampak seperti orang asing. Aku merasa sendirian, terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar dari yang kubayangkan. Sesampainya di meja kerjaku, aku duduk, menatap tumpukan berkas yang menunggu untuk dikerjakan. Tapi pikiranku melayang jauh. Bagaimana bisa Bagas, orang yang selalu mengajarkanku tentang moral dan keadilan, menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia yang kejam? Apa yang membuatnya memilih jalan ini? Dan yang paling penting, apakah aku bisa mempercayai diriku sendiri lagi? Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk, dari Andre. Jangan datang ke kantor hari ini. Mereka sudah tahu. Segera pergi, Tony. Jangan tunda lagi. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Mereka sudah tahu. Bagas sudah mengetahuinya. Mereka pasti tahu tentang penyelidikanku. Mereka akan mencariku. Dan aku tahu, jika aku tertangkap, aku tidak akan pernah bisa keluar dari permainan ini hidup-hidup. Aku segera mengunci laptopku dan mengambil tas. Dengan langkah cepat, aku keluar dari kantor. Aku harus segera pergi. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Satu-satunya hal yang masih tersisa adalah melarikan diri. Di luar kantor, hujan semakin deras. Aku tak peduli lagi. Aku hanya ingin keluar dari sini. Keluar dari cengkeraman mereka. Aku melangkah ke arah parkiran, mataku terus mengawasi sekeliling. Setiap sudut terasa penuh dengan bahaya. Semua orang yang kulihat bisa jadi mata-mata mereka. Saat aku membuka pintu mobil, ponselku bergetar lagi. Kali ini, pesannya datang dari Bagas. Kamu sudah membuat pilihan, Tony. Jika kamu teruskan ini, kamu tahu apa yang akan terjadi. Jangan biarkan idealismemu membunuhmu. Aku menatap pesan itu, merasakan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa sakit, kebingungannya, dan kemarahan yang tak bisa kutahan. Bagas, orang yang kuanggap sebagai teman, kini memperingatkanku untuk berhenti. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur lagi. Terlalu banyak yang sudah terlibat. Dengan cepat, aku menghidupkan mesin mobil dan melaju ke jalanan yang basah. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Yang aku tahu hanya satu hal. Aku harus melarikan diri. Perasaan cemas semakin menggelayuti diriku. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada orang yang bisa dipercaya. Semua yang ada hanya bayang-bayang yang menghantui langkahku. Bayang-bayang yang tak akan pernah hilang. Aku berhenti di sebuah pom bensin yang sepi.
Melihat sekeliling, tidak ada yang mencurigakan. Aku menarik napas panjang dan keluar dari mobil. Di kejauhan, aku melihat seorang pria berdiri di pojok, menatap ke arahku. Dia mengenakan jas hujan hitam, wajahnya tersembunyi di balik topi. Aku tidak mengenalnya, tapi perasaan curiga segera muncul. Aku cepat-cepat masuk ke dalam pom bensin, mengambil air mineral, dan mencoba untuk tetap tenang. Namun, bayang-bayang dari kejadian malam itu kembali menghantui pikiranku. Bagas, Bos Daeng. Semua yang aku temui, semuanya adalah bagian dari permainan yang lebih besar, lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Aku tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan mengungkapkan segalanya. Tapi untuk itu, aku harus berhadapan dengan mereka. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Aku kembali ke mobil dan mulai berkendara lagi, meninggalkan pom bensin yang sepi itu di belakangku. Hujan semakin deras, tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku sudah terlalu jauh. Mungkin ini adalah titik balik. Titik di mana hidupku akan berubah selamanya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin yang berhembus membawa aroma lembab yang menusuk, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku duduk di bangku mobil, tangan menggenggam setir dengan erat, mataku terfokus ke depan, namun pikiranku jauh melayang. Bagas. Seorang lelaki yang selama ini aku anggap mentor dan panutan, kini telah menjadi musuh yang harus dihadapi. Aku tak pernah membayangkan dia akan terlibat dalam sindikat perdagangan manusia ini. Dulu, Bagas adalah sosok yang menuntun langkahku, memberikan nasihat-nasihat bijak tentang tugas dan kewajiban. Kini, semuanya seperti bangunan yang runtuh, hancur, hanya dalam hitungan detik. Aku sudah berada di luar kota, menuju sebuah tempat yang sepi, jauh dari perhatian. Beberapa hari ini, aku terus memikirkan pilihan-pilihanku. Jika aku tidak mengungkapkan semuanya, lebih banyak nyawa yang akan hilang. Tapi jika aku terus melawan, bukan hanya hidupku yang terancam, tapi juga orang-orang yang aku sayangi. Aku tahu tidak ada jalan yang mudah, tapi aku sudah berada di titik ini, dan aku tidak bisa mundur lagi. Kali ini, aku harus melawan, dan aku harus melakukannya sendiri. Pagi itu, aku berada di sebuah tempat yang familiar. Gedung kantor polisi, tempat di mana dulu aku merasa bangga mengenakan seragam ini. Kini, seragam itu terasa sangat berat. Aku tahu, kali ini aku tidak hanya melawan sindikat kejahatan, tapi juga sistem yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Sistem yang mengikatku dalam jaring-jaring kekuasaan yang telah lama berakar. Aku masuk ke kantor, berusaha tetap tenang meskipun hatiku berdebar kencang. Tidak ada yang tahu apa yang akan aku lakukan. Bagas, Daeng, mereka semua masih bermain di belakang layar, mengendalikan semuanya. Aku harus segera mengambil langkah untuk membongkar jaringan ini. Sesampainya di meja kerja, aku membuka laci dan mengambil dokumen yang sudah kucuri-curi beberapa hari lalu. Dokumen-dokumen itu sangat berharga. Bukti yang bisa menghancurkan sindikat, ini. Aku memeriksa nomor-nomor rekening, alamat-alamat yang tercantum, dan daftar nama yang ada. Semuanya menunjukkan satu hal yang jelas. Jaringan perdagangan manusia ini lebih besar dari yang aku duga. Namun, tidak semua berjalan mulus. Sebelum sempat menyusun rencana lebih lanjut, pintu kantorku terbuka, dan seorang rekan polisi masuk. "Ton, kamu ada masalah?" tanya Dika, salah satu temanku yang sejak dulu cukup dekat denganku. Aku sempat terkejut. "Masalah? Apa maksudmu?" Dika mendekat dan menutup pintu, matanya tajam menatapku. "Jangan berpura-pura, Ton. Bagas sudah tahu semuanya. Mereka sudah mencari-cari kamu." Jantungku berdetak lebih cepat. Bagas benar-benar sudah mengetahuinya. Itu artinya aku tidak punya banyak waktu lagi. "Kamu harus keluar dari sini, Tony. Jangan tunggu sampai mereka menangkapmu." Dika melanjutkan dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Aku menarik napas panjang. Aku tidak bisa melarikan diri, Dika. Mereka sudah membunuh banyak orang. Aku harus mengungkapkan semuanya. Dika terdiam, matanya sejenak meredup. "Aku mengerti. Tapi ingat,
Mereka tidak akan segan-segan menghancurkan siapa saja yang mencoba menghalangi mereka. Aku tahu Dika hanya ingin melindungiku, tapi keputusan sudah diambil. Aku tidak bisa mundur lagi. Terima kasih, Dika. Tapi aku harus melanjutkan ini, jawabku dengan suara tegas. Dika menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, hati-hati. Jangan sampai jatuh ke tangan mereka. Setelah pertemuan dengan Dika, aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang sudah kusiapkan, sebuah rumah aman yang terletak di pinggiran kota. Di sana, aku dapat menyusun langkah-langkah berikutnya tanpa gangguan. Namun, saat aku keluar dari kantor, aku merasa ada yang tidak beres. Seorang pria yang kulihat dari jauh tampak mengikutiku. Tidak ada yang spesial, hanya pria biasa dengan jaket hitam dan kacamata hitam. Tetapi instingku berkata, dia bukan orang biasa. Aku bergegas menuju mobil, berusaha menjaga ketenangan. Namun, ketika aku menghidupkan mesin mobil, pria itu sudah berdiri tepat di depan pintu. Matanya menatap tajam, penuh peringatan. Tidak ada tempat yang aman, Tony. Suara pria itu terdengar dalam, bergetar. Kami tahu apa yang kamu rencanakan. Sebelum aku sempat bereaksi, pria itu berbalik dan berjalan menjauh. Aku merasa tubuhku kaku. Aku tahu itu adalah ancaman nyata. Mereka sudah di dekatku, dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Tony terjebak dalam kejaran sindikat yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan langkah yang semakin terdesak, ia harus menghadapi kenyataan bahwa jalan yang ia pilih penuh dengan bahaya. Bab 9 berakhir dengan sebuah ancaman yang semakin nyata, sementara masa depan Tony semakin dipenuhi dengan ketidakpastian. Malam itu aku merasa seolah dunia sedang menghakimiku. Aku tahu aku sudah berada di ujung jurang, satu langkah saja bisa membuatku terperosok lebih dalam. Setiap sudut kota ini, bahkan setiap wajah yang kutemui, terasa seperti musuh. Aku sudah berlarian terlalu lama, mencoba menyelamatkan nyawa mereka yang tak berdosa. Namun semakin lama semakin banyak nyawa yang terancam, termasuk nyawaku sendiri. Setelah ancaman yang aku terima tadi, aku semakin yakin bahwa tidak ada lagi tempat yang aman. Mereka tahu segalanya. Mereka tahu langkahku. Aku hanya punya satu pilihan, melawan habis-habisan atau menyerah, dan aku sudah memutuskan untuk melawan. Aku mengatur langkah kaki ke dalam mobil, membawa serta dokumen yang sudah terkumpul. Bukti-bukti yang selama ini aku kumpulkan di dalam laci, yang menjadi kunci untuk membongkar sindikat ini. Meskipun tubuhku lelah, hatiku tetap tegas. Aku tahu ini adalah waktunya. Aku harus menyampaikan semuanya kepada dunia, kepada mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar ini. Jika aku diam, lebih banyak orang yang akan menderita. Dan jika aku jatuh, aku ingin mereka tahu alasan mengapa aku jatuh. Setelah beberapa jam perjalanan, aku sampai di sebuah tempat yang sepi. Di tengah malam yang sunyi, aku menghubungi seseorang yang kutahu bisa dipercaya. Dika. Dia satu-satunya rekan yang selama ini mendukungku tanpa ragu. Aku tahu, aku bisa mempercayainya untuk langkah terakhir ini. Dika, aku sudah di tempat yang aman. Aku punya semuanya. Bukti, dokumen, rekaman. Aku perlu kamu untuk membantu menyebarkannya ke publik. Kataku dengan suara pelan, berusaha menahan kegelisahan. Dika terdiam sejenak. Aku tahu kamu sudah memikirkan ini dengan matang, Tony. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka pasti sudah tahu kamu menghubungi aku. Aku mengangguk meskipun Dika tidak bisa melihatnya. Aku tahu, tapi ini satu-satunya cara. Kami membicarakan rencana selanjutnya. Dika akan menghubungi seorang jurnalis yang memiliki kredibilitas tinggi dan bisa mempublikasikan bukti-bukti yang ada. Aku tahu, ini akan menjadi pertaruhan besar, tapi tidak ada pilihan lain. Jika sindikat ini terus berjalan, maka akan lebih banyak korban yang jatuh. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, ada harapan. Harapan untuk mereka yang terjebak, untuk para korban yang tidak tahu harus kemana. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dika tak kunjung memberi kabar lagi.
Ponselku berdering, dan ketika aku melihat layar, namanya muncul. Dengan buru-buru, aku menjawabnya. Tony, ada yang tidak beres. Mereka tahu tentangmu. Mereka tahu kamu sudah menghubungi aku. Suara Dika terdengar gelisah. Aku langsung berdiri. Jantungku berdebar kencang. Dika, apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Ponselku telah disadap, Tony. Aku sudah tak aman di sini. Mereka sudah mengetahui siapa yang terlibat. Kamu harus segera pergi, Dika menjelaskan. Aku merasa tubuhku melemas, namun aku tahu ini bukan waktunya untuk ragu. Aku harus bertindak cepat. Dika, jangan khawatir. Aku akan segera ke tempat aman. Namun, sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Aku mendengar pintu mobil terbuka, dan beberapa orang muncul dengan senyum sinis di wajah mereka. Cukup, Tony. Tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan, kata salah satu pria itu dengan suara rendah dan tenang. Seketika, aku menyadari bahwa ini adalah akhir dari perjalananku. Mereka sudah menungguku. Aku tak bisa melawan mereka sekarang. Tapi, sebelum semuanya berakhir, ada satu hal yang masih bisa aku lakukan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mencoba mengirim pesan terakhir ke Dika. Jaga dirimu dan sebarkan semuanya. Tepat setelah pesan itu terkirim, aku merasa tubuhku terjatuh. Dunia seakan berputar cepat, dan kesadaranku mulai memudar. Waktu terasa berhenti sejenak, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Aku terbangun di ruangan yang asing. Pusing. Tubuhku terasa sangat sakit, dan ketika mataku mulai menyesuaikan diri dengan cahaya, aku melihat seorang pria berdiri di depanku. Wajahnya tak asing. Itu adalah Bagas. Apa yang kamu harapkan, Tony? Kamu sudah terlalu jauh melangkah, katanya dengan nada datar. Bagas duduk di kursi di depanku, menatapku dengan mata tajam. Kamu terlalu idealis. Kamu tidak mengerti bahwa dunia ini bekerja dengan cara yang berbeda. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kebenaran. Aku menggertakkan gigi, mencoba berbicara meskipun suaraku serak. Tapi orang-orang yang kamu kirim ke sana, mereka adalah manusia. Kamu membiarkan mereka menderita. Kamu tega melakukan itu. Bagas menghela napas panjang, kemudian tersenyum, sinis. Kamu terlalu banyak bertanya, Tony. Tapi satu hal yang harus kamu pahami. Tidak ada yang lebih penting daripada kekuasaan. Aku terdiam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Keadaan ini begitu jauh dari yang aku bayangkan. Namun, ada satu hal yang masih memberikan harapan. Aku tahu, meskipun aku sudah tertangkap, perjuangan ini belum berakhir. Bukti-bukti yang telah aku kumpulkan akan tetap hidup. Mereka akan berbicara untukku, bahkan jika aku tidak bisa lagi berbicara. Di luar sana, dunia masih belum mengetahui kebenaran. Namun, suatu saat nanti, semuanya akan terbongkar. Tidak ada yang bisa selamanya bersembunyi di balik kekuasaan dan manipulasi. Dan meskipun ini adalah akhir bagi aku, ini baru saja awal bagi mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Ini, karena kebenaran tidak akan pernah mati.